Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar proyek sistem operasi. Di sini kami beranggotakan Abdurrahman dengan MPMG 1A021045, Amri Ma'ruf dengan MPMG 1A021059, saya sendiri, Rahayuning Rumpus Parida dengan MPMG 1A021071 dan Gilang Atila Ilham dengan MPMG 1A021075. Slide berikutnya. Di sini kami akan membahas tentang pemrograman sel dan bus sel. Oke, di sini ada 4, yaitu pengertian bus sel, manfaat bus, dan yang ketiga ada antonim bus script, terus membuat dan mengeksekusi. Slide berikutnya. Yang pertama adalah pengertian dari bus script. Berikutnya, Gilang. Nah, apa itu bus script? Bus script merupakan suatu komponen yang sangat berpengaruh dan berguna bagi pengembangan web. Nama bus sendiri merupakan akronim dari Bronsted Cell. Nah, bus script ini akan mempersingkat teks yang berulang ke satu line function call. Dengan demikian, komen yang panjang akan dilebur menjadi satu kode yang mudah dijalankan. Nah, bash Linux tersedia di hampir semua varian Linux dan tidak memerlukan instalasi terpisah. Nah, bash script itu dapat dikatakan bahwa file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi bash script digunakan sebuah file bash script itu berarti eksekusi shell dengan tanda titik garis miring yang berarti file bash script berada pada direktori aktual. Selanjutnya yang kedua adalah manfaat bash. Di sini kami memberikan 4 manfaat atau secara gambaran umum, yaitu membuat program instalasi sel. Langsung bisa diterjemahkan komputer, penulisannya cukup mudah dan juga efisien. Slide berikutnya. Yang ketiga ada anatomi bash script. Nah, anatomi bash script ini ada 3, yaitu diawali dengan bisa extension file, dan yang ketiga ada bash script yang bisa dijalankan lewat terminal dengan menggunakan komen, dan komennya bisa dilihat sendiri di dalam PPT. Nah, untuk slide keempat akan dijelaskan oleh teman saya Amri. Kepada Amri dipersilakan. Baiklah, yaitu membuat bash script. Sekarang kita bisa menuliskan script bash pada file ini. Perlu diperhatikan script bash diawali dengan kode-kode berikut. Lanjut. Hasil eksekusi setelah bash script sudah dilakukan. Baiklah, komentar pada bash script. Komentar merupakan bagian penting dalam program komputer. Komentar tidak dapat dieksekusi. Tujuan adanya komentar untuk meningkatkan keterbacaan kode dan membantu untuk memahami tujuan kode. Komentar pada baris tunggal diawali dengan tanda pagar. Sedangkan komentar untuk multibaris dimulai dengan tanda kutip tunggal. Dan tanda titik dua digunakan untuk menambahkan baris komentar. Selanjutnya, environment variable bash script.
variabel yang digunakan oleh sel atau sistem Linux untuk proses kerja, seperti home, username, hostname, dan shell. Satu, penulisan variabel ini menggunakan huruf kapital. Kedua, melihat semua variabel environment dengan perintah nf. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Amri tadi, yaitu fungsional parameter variabel BASCRIPT. Di sini terdapat gambar fungsional parameter. Parameter yang digunakan oleh shell untuk menampung argumen yang diberikan kepada shell. Yaitu berikutnya ada user definitive variable BASCRIPT. User definitive variable. 1. Variabel yang dibuat sendiri oleh programmer. 2. Penulisan variabel adalah dimulai dengan huruf atau underscores untuk menghindari pemakaian karakter khusus. Nama variabel bersifat case sensitif, membedakan huruf besar dan kecil. Input dengan read. Pada script di atas, %2f akan mencetak 2 angka di belakang koma. Defaultnya 6 angka, inputnya dengan read. Setelah echo dan print untuk proses output, maka kita menggunakan statement read yang cukup ampuh untuk membaca atau menerima masukan dari input standar. Lalu ada melihat identitas, nomor ID, dan grup ID, output comment ID. ID dapat dalam percobaan pertama ini kita menggunakan ID yang mengartikan fungsi perintah ini adalah untuk melihat ID yang ada di Linux, baik ID dari user, group, defense yang terpasang dalam Linux yang dapat ditampilkan dalam sistemnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output komen menyalin file, yaitu dengan komen cp_etc_group spasi fl.cp adalah singkatan dari copy. Perintah ini digunakan untuk menyalin file atau grup file atau directory. Ini menciptakan gambar yang tepat dari file pada hard drive dengan nama file yang berbeda. etc adalah database berbasis teks yang berisi informasi untuk semua akun pada sistem. Dimiliki oleh root dan memiliki izin 644. File hanya dapat dimodifikasi oleh root atau user dengan hak akses sudo dan dapat dibaca oleh semua pengguna sistem. Group adalah kumpulan user. Tujuan utama grup adalah untuk menetapkan serangkaian hak istimewa seperti izin membaca, menulis, atau mengeksekusi suatu perintah untuk alokasi sumber daya yang dapat dibagikan di antara user dalam suatu grup. Yaitu komen LSL pada pemrograman ini menampilkan sebuah penampilan tentang file atau directory secara lengkap. Selanjutnya, output komen melihat file. Dengan komen cat F1 pada sistem ini kita dapat mengetahui tentang cara penampilan melihat isi di dalam file dengan menggunakan instruksi cat. Cat dapat diartikan adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output sdout. Untuk menjalankan komen ini, ketik cat yang kemudian diikuti dengan nama dan sesi file. Selanjutnya adalah output komen mengubah nama file, yaitu dengan komen mv spasi f1 dan diikuti dengan nama file. Fungsi perintah ini adalah untuk memindahkan suatu file dan dapat juga untuk mengganti nama suatu file, yaitu dengan komen ls pada kode ls berfungsi adalah salah satu perintah untuk melihat daftar sebuah directory atau directory aktif pwd di dalam lingkungan keluarga sistem operasi Linux. Lalu ada komen mkdir, lalu diikuti nama file, yaitu perintah mkdir
membuat directory berfungsi untuk membuat folder atau directory baru. Untuk menambah directory movies, misalnya Anda bisa menulis mkd movies. Selain itu, Anda juga bisa membuat directory dalam directory lain yang sudah ada. Fungsi utama komen mv adalah untuk memindahkan file, meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Argumen yang ada di mv serupa dengan argumen yang ada di perintah cp. Ketik mv, nama file, dan directory tujuan. Selanjutnya, yang terakhir adalah output komen menghapus file. Cara menghapus file dan folder di Linux server berbeda dengan cara menghapus file dan folder di Linux desktop. Terdapat 4 perintah untuk menghapus file dan folder di server Linux. Yang keempat perintah tersebut adalah rmdir, rmfind, dan unlink. Masing-masing perintah memiliki fungsi berbeda-beda. Untuk menghapus sebuah file di sistem operasi Linux, Anda bisa menggunakan perintah rm atau unlink. Apabila ingin menghapus beberapa file sekaligus, Anda bisa menggunakan perintah rm untuk menghapus satu file. Anda bisa menggunakan perintah rm atau unlink diikuti dengan nama file yang ingin dihapus untuk menghapus beberapa file sekaligus. Anda bisa menggunakan perintah rm diikuti dengan nama file dan setiap nama file dipisahkan spasi. Anda juga bisa menghapus file dengan ekstensi tertentu di server Linux. Misalnya Anda ingin menghapus file dengan ekstensi PDF, Anda hanya perlu menambahkan ekstensi file yang ingin dihapus. Tidak hanya ekstensi PDF, Anda juga bisa menghapus file dengan ekstensi lain. Anda hanya perlu menambahkan ekstensi file yang ingin Anda hapus seperti doc, JPG, PN, PNG, dan lainnya. Berikutnya, menghapus directory menggunakan opsi I, artinya Anda akan diminta konfirmasi untuk setiap penghapusan directory. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 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 yuk.